Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Bayangkan sebuah planet di ujung galaksi mirip bumi, dengan potensi menyimpan air dan bahkan kehidupan. Itulah TRAPPIST-1e, eksoplanet yang mengguncang dunia sains. Tapi, apakah ini kembaran bumi sejati, atau hanya harapan kosmik yang rapuh? Jangan lupa subscribe NoHub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita mulai. Pada tahun 2017, para astronom menggunakan teleskop TRAPPIST di Chili untuk menemukan sistem bintang TRAPPIST-1 yang terletak sekitar 40 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Aquarius. Sistem ini menarik perhatian dunia karena memiliki 7 planet berbatu. Dengan 3 di antaranya termasuk TRAPPIST-1e berada di zona layak huni, wilayah di sekitar bintang yang memungkinkan keberadaan air cair. TRAPPIST-1d, planet keempat dalam sistem ini, menjadi sorotan utama karena kemiripannya dengan bumi. Planet ini memiliki ukuran hampir sama dengan bumi, dengan diameter hanya sedikit lebih kecil dan massa sekitar 0,7 kali massa bumi. Kepadatan rata-ratanya hanya 2% lebih tinggi dari bumi, dengan gravitasi permukaan sekitar 82% dari gravitasi kita, cukup kuat untuk menahan atmosfer jika ada. Bintang induknya, sebuah katai merah kecil dan dingin, jauh lebih redup dibandingkan matahari. Akibatnya, zona layak huni terletak sangat dekat dengan bintang, dan TRAPPIST-1e mengorbit pada jarak hanya 0,028 kali jarak bumi matahari, menyelesaikan satu orbit dalam 6,1 hari. Meski orbitnya sangat cepat, suhu di planet ini diperkirakan mendukung air cair, dengan suhu keseimbangan sekitar 246 Kelvin, 27 derajat Celcius, lebih dingin dari bumi, tetapi masih dalam kisaran layak huni. Fakta menarik, sistem TRAPPIST-1 begitu kompak, sehingga jika dibandingkan dengan tata surya kita, semua planetnya akan muat di dalam orbit Merkurius. Penemuan ini memicu kegembiraan di kalangan ilmuwan, karena TRAPPIST-1e dianggap sebagai kandidat utama untuk mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi. Teleskop seperti Kepler dan Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, telah membantu mengkonfirmasi sifat-sifat planet ini, menjadikannya laboratorium kosmik untuk astrobiologi. TRAPPIST-1e sering disebut kembaran bumi karena beberapa alasan. Pertama, ini adalah planet berbatu, terestrial, seperti bumi, Mars, atau Venus, bukan raksasa gas seperti Jupiter. Ukuran dan masanya yang mirip bumi menunjukkan bahwa planet ini memiliki struktur internal yang serupa, mungkin dengan inti logam dan mantel batuan. Kedua, posisinya di zona layak huni sangat menjanjikan. Zona ini, sering disebut Goldilocks Zone, adalah wilayah di mana suhu tidak terlalu panas atau dingin, memungkinkan air tetap cair di permukaan syarat utama untuk kehidupan seperti yang kita kenal. TRAPPIST-1e menerima jumlah cahaya yang sebanding dengan bumi, membuatnya ideal untuk mendukung danau, sungai, atau laut. Ketiga, gravitasi permukaannya yang kuat cukup untuk mempertahankan atmosfer, yang penting untuk melindungi planet dari radiasi kosmik dan menjaga suhu stabil. Spekulan awal menunjukkan bahwa TRAPPIST-1e mungkin memiliki atmosfer yang kaya akan molekul seperti oksigen, karbon dioksida, atau metana, yang bisa menjadi indikator kehidupan. Namun kemiripan ini tidak menjamin kelayahunian. Bintang katai merah seperti TRAPPIST-1 dikenal aktif, sering melepaskan suar dan angin bintang aliran partikel bermuatan yang dapat merusak atmosfer planet. TRAPPIST-1e, karena orbitnya yang sangat dekat, rentan terhadap efek ini, menimbulkan pertanyaan tentang apakah planet ini benar-benar bisa mendukung kehidupan. Fakta menarik, TRAPPIST-1e mungkin terkunci pasang surut, tidally locked, artinya satu sisi selalu menghadap bintang, seperti bulan ke bumi. Ini bisa menciptakan kontras ekstrem, sisi siang yang panas dan sisi malam yang membeku, dengan zona senja sebagai tempat potensial untuk kehidupan. Meski menjanjikan, TRAPPIST-1e menghadapi tantangan besar yang mengancam potensi kelayahuniannya. Salah satu masalah utama adalah hilangnya atmosfer, sebuah proses yang dikenal sebagai atmospheric stripping. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa angin bintang dari katai merah TRAPPIST-1 menyebabkan pengupasan atmosfer, terutama karena arus listrik yang dihasilkan saat planet bergerak cepat mengorbit bintangnya. Proses ini diperparah oleh pemanasan Joule, di mana arus listrik di ionosfer planet menghasilkan panas yang mempercepat kehilangan atmosfer.
Tanpa atmosfer yang cukup, TRAPPIST-1 ini bisa menjadi planet gersang, tidak mampu menahan air atau melindungi kehidupan dari radiasi ultraviolet dan sinar X yang intens. Selain itu, Katai Merah memiliki sifat yang rumit. Meski lebih dingin dari matahari, mereka sering melepaskan suar energi tinggi yang dapat membombardir planet di dekatnya. TRAPPIST-1 yang berada sangat dekat dengan bintangnya, mungkin terpapar radiasi ekstrem yang dapat merusak molekul organik atau bahkan menghilangkan air melalui fotoevaporasi. Medan magnet planet juga penting untuk kelayak hunian, karena melindungi atmosfer dari angin bintang. Bumi memiliki medan magnet kuat yang dihasilkan oleh inti cairnya, tetapi belum jelas apakah TRAPPIST-1 memiliki medan magnet yang serupa. Tanpa perlindungan ini, atmosfernya mungkin telah terkikis selama miliaran tahun sejak planet ini terbentuk. Fakta menarik, penelitian menunjukkan bahwa TRAPPIST-1 mungkin memiliki kandungan air hingga 5–15% dari masanya, jauh lebih banyak dari bumi, 0,02%. Namun, air yang berlebihan bisa membentuk lautan dalam yang menekan kerak, menghambat aktivitas geologi seperti vulkanisme yang penting untuk kehidupan. Para ilmuwan menggunakan teknologi canggih untuk mempelajari TRAPPIST-1, terutama melalui teleskop luar angkasa seperti James Webb Space Telescope, JWST, Hubble, Kepler, dan TESS. Metode utama adalah spektroskopi transit, di mana cahaya bintang yang melewati atmosfer planet dianalisis untuk mendeteksi molekul seperti oksigen, metana, atau karbon dioksida tanda-tanda potensial kehidupan. JWST, dengan kemampuan inframerahnya, sangat penting untuk mengamati eksoplanet di sekitar Katai Merah, yang memancarkan banyak cahaya inframerah. Teleskop ini dapat mengidentifikasi komposisi atmosfer dan bahkan mendeteksi tanda-tanda biologis, seperti gas yang dihasilkan oleh organisme fotosintesis. Penelitian juga berfokus pada kondisi bumi purba, era Archean, untuk memodelkan kehidupan primitif yang mungkin ada di TRAPPIST-1, seperti organisme fotosintetik berbasis retina. Selain spektroskopi, simulasi komputer digunakan untuk memahami dinamika atmosfer dan interaksi planet bintang. Studi terbaru menunjukkan bahwa TRAPPIST-1 mungkin telah kehilangan atmosfer hidrogennya, tetapi atmosfer sekunder, seperti karbon dioksida, bisa tetap ada jika planet memiliki aktivitas geologi yang aktif. Namun, jarak 40 tahun cahaya membuat pengamatan langsung sangat sulit. Dengan teknologi saat ini, perjalanan ke TRAPPIST-1 akan memakan waktu sekitar 44 juta tahun, sehingga penelitian bergantung pada teleskop dan analisis jarak jauh. Masa depan mungkin melibatkan teleskop yang lebih canggih, seperti Extremely Large Telescope, ELT, untuk mendeteksi tanda-tanda biologis dengan lebih akurat. Fakta menarik, teleskop Hubble telah mengkonfirmasi bahwa TRAPPIST-1 tidak memiliki atmosfer hidrogen tebal seperti Neptunus, meningkatkan kemungkinan bahwa planet ini berbatu dan berpotensi layak huni. TRAPPIST-1 adalah laboratorium alami untuk astrobiologi, ilmu yang mempelajari potensi kehidupan di luar bumi. Planet ini membantu ilmuwan memahami bagaimana kondisi seperti ukuran, komposisi, dan interaksi bintang planet memengaruhi kelayak hunian. Dengan mempelajari TRAPPIST-1, kita juga belajar tentang masa lalu bumi, ketika planet kita masih muda dan menghadapi tantangan serupa, seperti radiasi kosmik dan aktivitas matahari. Penelitian tentang TRAPPIST-1 juga memperluas definisi kehidupan. Selain mencari tanda-tanda biologis seperti oksigen, hasil fotosintesis, ilmuwan kini mempertimbangkan indikator lain, seperti metana atau senyawa organik yang dihasilkan oleh mikroba primitif. Beberapa studi bahkan mengeksplorasi kemungkinan kehidupan non-karbon. Meski ini masih spekulatif, sistem TRAPPIST-1 secara keseluruhan menawarkan peluang unik karena memiliki 7 planet berbatu, memungkinkan perbandingan langsung. Misalnya TRAPPIST-1F dan 1G, yang juga di zona layak huni, mungkin memiliki kondisi berbeda, memberikan wawasan tentang variasi kelayak hunian dalam satu sistem. Namun, penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan filosofis. Jika TRAPPIST-1 terbukti tidak layak huni, apakah ini berarti planet di sekitar Katai Merah yang merupakan 70% bintang di galaksi kurang ramah untuk kehidupan? Atau, jika kehidupan ditemukan, bagaimana ini akan mengubah pemahaman kita tentang tempat manusia di alam semesta? Fakta menarik,
TRAPPIST-1e mungkin memiliki musim seperti bumi jika tidak sepenuhnya terkunci pasang surut, tetapi sisi siangnya bisa jauh lebih gelap, dengan cahaya setara senja di bumi, karena katai merah yang redup. TRAPPIST-1e adalah jendela ke kemungkinan baru dalam pencarian kehidupan. Dalam dekade mendatang, teleskop seperti JWST dan ELT mungkin akan mengungkap apakah planet ini memiliki atmosfer, air, atau bahkan tanda-tanda biologis. Jika terbukti layak huni, TRAPPIST-1e bisa menjadi target utama untuk misi masa depan, seperti probe antar galaksi atau komunikasi sinyal. Namun, bahkan jika TRAPPIST-1e ternyata gersang, penelitian ini tetap berharga. Sistem TRAPPIST-1 menunjukkan bahwa planet berbatu di zona layak huni jauh lebih umum daripada yang diperkirakan, meningkatkan peluang menemukan bumi kedua di galaksi. Setiap penemuan tentang TRAPPIST-1e juga membantu kita memahami bagaimana planet terbentuk, berevolusi, dan bertahan di lingkungan ekstrem. Pada akhirnya, TRAPPIST-1e adalah pengingat bahwa manusia terus menjelajahi batas-batas pengetahuan, didorong oleh rasa ingin tahu tentang tempat kita di alam semesta. Apakah planet ini kembaran bumi atau hanya ilusi kosmik? Pencarian ini menginspirasi kita untuk melihat lebih jauh, bermimpi lebih besar, dan menghargai keajaiban bumi yang kita panggil rumah. Fakta menarik. Jika kita bisa berdiri di TRAPPIST-1e, kita mungkin melihat 6 planet lain di langit, tampak seperti bulan besar, karena orbit mereka sangat dekat satu sama lain. Pemandangan yang luar biasa. TRAPPIST-1e bukan hanya tentang menemukan kehidupan, ini tentang memahami apa yang membuat sebuah planet hidup, dan bagaimana kita bisa melindungi bumi dari nasib yang sama seperti yang mungkin dialami eksoplanet ini. Itu tadi NoHub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tulis di kolom komentar, menurutmu, apakah TRAPPIST-1e bisa menjadi rumah baru bagi kehidupan, atau hanya misteri kosmik lainnya? Sampai jumpa pada update berikutnya.